Belajar ngeditnya dari YouTube doang. Dari YouTube? Iya. Nggak ada dari orang? Nggak ada. Cuman melihat, oh orang ini belajar, aku nengok ya, tengok-tengok teman aku gigi ngedit, aku belajar sendiri aja sih. Karena aku minta teman aku ngajar, dia kadang nggak mau, kadang. Halo guys, bertemu lagi dengan aku, Artupeda, di channel Artupeda. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin membahas tema tentang pembuatan sebuah konten untuk mengisi video YouTube. Nah, kali ini aku udah ditemani oleh seorang teman, dia adalah Zikri. Oke, Zikri, gini Zikri. Sebagaimana yang kita tahu nih, untuk membuat satu konten itu kan butuh ide. Iya kan, Zik? Iya. Nah, kebetulan banget, Zik, aku udah nulis beberapa list yang ada di sini. Zikri mungkin bisa menjawab. Contoh misalkan gini. Jujur aku sendiri kalau misalkan mengedit sebuah video untuk membuat sebuah konten, aku kan menggunakan PC. Dan itu aku menggunakan aplikasi Premiere Pro. Berbeda dengan Zikri yang membuat konten melalui Android atau HP. Gitu kan? Maka aku tertarik nih. Gimana sih? Jujur aku nggak terlalu bisa mengedit video di HP. Makanya aku ngajak Zikri untuk collab, untuk bertanya langsung gimana sih pembuatan konten menggunakan HP bagi teman-teman yang nggak punya PC. Ziki, pertanyaan pertama, aplikasi apa sih yang dibutuhkan untuk mengedit sebuah video di Android? Ya guys, yang pertama itu kalian harus ada KineMaster. Yang kedua Pixel Lab, dan yang ketiga AV Flyer. Dan yang keempat itu template sama atau yang bisa disebut Line ART, teman-teman kuetes yang untuk game atau buat kuetes yang seperti menginspirasi kata-kata gitu. Jadi template itu penting. Template itu teman-teman ya nggak penting juga sih, tergantung yang mau membuatnya. Seperti yang kayak buat game itu kan kadang ada template di samping-samping gitu kayak Line. Kalau orang-orang yang buat menginspirasi kata-kata gitu kadang dia buatnya nggak pakai template sih, cuman kasih kata-kata doang pakai AV Flyer. Buat teman-teman sendiri, teman-teman bisa lihat langsung di channelnya Zikri Official kalau pengen melihat hasil karya-karyanya Zikri dalam pembuatan video. Nah, aku tulis linknya ada di atas ini. Oke, Zikri, gini. Tadi kan Zikri udah ngomong nih. Zikri itu menggunakan 3 aplikasi. AV Flyer, KineMaster, Pixel Lab. Kenapa menggunakan 3 aplikasi ini? Apakah ada keistimewaannya? Kenapa? Bukankah banyak ya aplikasi-aplikasi selain KineMaster, Pixel Lab? Itu kan masih banyak. Kenapa kok menggunakan 3 aplikasi tersebut? Karena aku nengok YouTuber yang memakai buat kuetes game itu cuma 3, KineMaster, Pixel Lab, sama AV Flyer. KineMaster itu pertama untuk buat transisi, menambah audio, pakai efek, bisa juga. Pixel Lab cuma menambahkan seperti kata-kata, gambar bisa juga. Ingin membuat lainnya juga kayak template gitu teman-teman. Yang ketiga itu untuk membuat kayak udah jadi gitu kuetes yang buat jeduk gitu ya kan, nah keren gitu kan. Nah, itu cuma teman-teman, tak ada lagi yang lain. Jadi jeduk yang ada di video-video Zikri, di konten-konten Zikri itu dari AV Flyer? Iya, betul. Oke. KineMaster berarti untuk mengedit transisi. Iya, menambah audionya, musik-musiknya doang. Oke, jadi perubahan transisi itu di KineMaster. Iya. Sedangkan untuk mengikuti ritme itu menggunakan template yang ada di AV Flyer. Iya. Nah, satu lagi tadi Pixel Lab belum dijelaskan. Pixel Lab fungsinya untuk apa? Pixel Lab tuh gunanya untuk menambahkan kata-kata seperti kata-kata yang kalian ingin buat gitu, kayak aku mengejar mimpi dengan bersungguh-sungguh. Nah, gitu teman-teman. Kata-katanya itu kayak ya kata-kata lah pokoknya, kayak menambahkan kata-kata yang bisa kalian buat dari ide-ide kalian gitu. Bisa menambahkan seperti gambar-gambar yang kalian inginkan gitu. Sama juga bisa menambahkan line ART yang kayak membuat di apa itu namanya itu ya, template gitu ya, pokoknya gitu. Pixel Lab gunanya nanti ada nih di deskripsi dia sama Bang Artu gitu. Oke, berarti nanti kita akan tuliskan di deskripsi tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Zikri. Gitu Zikri ya. Nah Zikri, ini ada lagi nih. Zikri sendiri ketika membuat sebuah konten, apakah mengalami kendala? Kendalanya ada, tapi kendala itu kayak seperti HP doang ya teman-temannya. Kadang ngeblank, kadang nge-lag gitu. Tergantung HP-nya juga sih, tapi kalau membuatnya yang HP bagus ya itulah ya kan, HP aku ya nggak terlalu kendala sih. Cuman nge-lag doang teman-teman, kalau membuat ngedit itu cuman nge-lag doang. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengedit dari HP, berarti HP-nya juga harus support ya? Iya, support juga. juga. Berapa RAM?
4 sih. 4. Iya, 4. Dan HP Zikri sampai 4 RAM? 3 doang teman-teman. Iya. Iya. Oke. Berarti 3 aja sebenarnya udah cukup teman. Iya, udah cukup. Ada sedikit kendala di nge-lag ya? Iya, nge-lag doang. Buffering. Oke. Nah, Zikri, tadi kendala dalam pembuatan video itu paling cuman nge-lag gara-gara RAM. Tapi kalau RAM 2 bisa juga sih, tergantung HP-nya, kayak HP-nya bagus kayak gitu. Kalau aku kan HP lama teman-teman ya, karena HP lama gitu, gak terganggu. Oke, ini kita lanjut lagi nih. Nah, dari melihat beberapa kontennya Zikri, aku kasih salah satu kontennya di sini nih. Teman-teman bisa lihat untuk sementara. 3, 2, 1, lihat sebentar. Jangan ngerandom bro, kalau ketemu bocil pasti bilang Bang, dialog bang. tapi beda aja kalau ketemu cewek. Bang, minta WA aja dong. Nah itu bagus. Nah, setelah teman-teman lihat video tersebut, mungkin teman-teman berpikiran dari mana sih Zikri mendapatkan ide untuk membuat sebuah quote dalam kayak contoh dalam video tadi. Ide itu dapat dari pikiran sendiri teman-teman, kayak membuat apa, kita mau membuat kue tes yang ingin orang terhibur gitu, kayak seperti kata-katanya gitu, kata-katanya menarik nggak sih gitu kan. Kalau orang melihat itu kayak ada thumbnail itu, menarik nih kontennya, dia ingin lihat gitu kan, jadi keren gitu teman-teman. Itulah membuat konten kue tes gitu gampang banget sih. Jadi butuh berapa lama untuk membuat sebuah video? Kadang aku ngedit cuman 2-3 menit lah teman-teman, tergantung HP kalian bagus atau tidak ya kan. Kalau pakai PC sih gampang sih ya kan. Kalau pakai PC agak beda aplikasi gitu teman-teman. Kalau di Android kan ada KineMaster, Pixelab sama Vivlayer. Kalau di PC kayaknya beda aplikasi kayak gitu salahku. Gitu. Yakin 2 menit? Yakin banget. Wow. Amazing. Teman-teman, kalau teman-teman benar-benar penasaran bagaimana Zikri mengedit video, aku kasih lihat di sini. Nanti kita akan lihat bagaimana Zikri mengedit dalam waktu 2 menit. 2 menit atau 3 menit Zikri? 3 menit. 3 menit. Oke, kita buktikan nanti teman-teman. Di video ini kita skip sebentar, kemudian kita lihat apakah Zikri bisa menyelesaikan dalam waktu 3 menit. Oke? Oke. Balik lagi Zikri. Kenapa sih tertarik untuk membuat video? Tertariknya sih karena pengen sendiri juga sih. Jadi keinginan sendiri? Iya, keinginan sendiri. Ingin membuat konten, ya keinginan sendiri, kayak apa gitu ya, kayak buat konten lah, kayak buat kue tes. Kalau ada ya gitu, kayak buat konten gaming sih ya kan teman-teman, kayak game-game gitulah. Doang. Jadi hanya tertarik ya udah karena pengen diri sendiri kayak gitu. Iya, karena banyak sih yang kulihat YouTuber yang membuat konten itu sangat menarik, menghibur orang gitu kan. Senang banget. Oh, jadi pengennya Zikri itu konten yang berisi tentang hiburan. Iya, untuk menghibur orang gitu kan. Kayak orang tuh kayak senang gitu melihat konten kita menarik bilangnya. Oke. Sebenarnya cita-cita Zikri sendiri pengen jadi apa sih? Cita-cita aku nggak terlalu itulah teman-teman ya. Tapi kalau dalam hati kayak ngikuti jadi YouTuber sih. Dulu tuh jadi SD kan tentara, polisi, banyak. Kali aku lihat YouTuber apa kayak enak gitu ya kan, jadi YouTuber aja lah. Emang YouTuber sebuah profesi? Gak juga sih. Tapi cita-citanya kayak seperti apa ya teman-teman, menjadi pengusaha sukses dan satu lagi jadi YouTuber gitu. Pengusaha. Ya gitulah. Selingannya lah ya. Iya. Saya mengisi kekosongan dengan membuat sebuah konten. Iya, konten-konten menarik gitu. Menarik. Oke. Nah, Zikri, balik lagi tadi. Ketika Zikri membuat sebuah konten, butuh waktu hanya 2 sampai 3 menit. Dan itu 3 aplikasi itu, apakah 2 sampai 3 menit itu 3 aplikasi tadi sudah digunakan? Iya. Kita pertama KineMaster tuh teman-teman, kita cuma menambahkan audio. Kalau orang membuat kue tes seperti game Free Fire itu, pertama audio. Kita dulu lagu ya. Sudah tuh kita kayak screenshot gitu gambarnya, baru kita masuk ke Pixelab langsung. Pertama kita harus hapus background dulu ya kan, background belakang itu tinggal kita ambil gambarnya doang, baru kita ambil kayak line itu, baru kita tambah kata-kata doang. Habis itu kita ambil ini baru kita masukkan ke Vivlayer. Kalau Vivlayer sih agak lama juga sih, kalau tergantung HP juga berapa RAM kalian tinggi gitu kan, kadang aju, kadang lambat gitu. Tergantung juga sih teman-teman. Vivlayer paling lambat kalau tak salah aku. Oke, berarti memang HP kendali di RAM. Iya. Nah, Zikri,
belajar ngedit sendiri itu dari mana sih? Belajar ngeditnya dari YouTube doang. Dari YouTube? Iya, Nggak ada dari orang? nggak ada. Cuman melihat, oh orang ini belajar, aku nengok ya, tengok-tengok teman aku gigi ngedit, aku belajar sendiri aja sih. Karena aku minta teman aku ngajar, dia kadang nggak mau, kadang iya gitu. Iya, itu benar sih Zikri. Karena kebanyakan orang tuh gini teman-teman. Ketika ingin membuat ingin belajar sesuatu, kebanyakan orang ada yang bisa belajar melewati YouTube, ada yang nggak bisa. Iya. Tentu aku nggak terlalu bisa mengikuti tutorial yang ada di YouTube, dan aku lebih tertarik dengan ketika seseorang mau mengajarkan. Makanya nggak heran teman-teman, ada hadis yang mengatakan mansu ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bidijamin minari. Jadi kalau misalkan kita ditanya sesuatu ilmu yang benar-benar kita kuasai, kita bisa, ya kita jawab aja gitu. Aku salut sama Zikri ini, ketika aku bertanya tentang pembuatan video dari HP, dia mau mengajari. Nggak seperti teman-temanku yang lain yang bilang, ya udah lihat aja di YouTube, banyak kok tutorialnya. Mungkin banyak ya di antara kita yang ketika kita malas mengajari, kita tinggal bilang, oh lihat di YouTube. Karena sejujurnya teman, nggak semua orang bisa mengikuti tutorial yang ada di YouTube, karena cara belajar orang itu beda-beda. Iya. Ya kan Zik? Tapi Benar salut sekali. aku, Zik. Keren. Nah, gini Zik, motivasi untuk tetap membuat video kan ada tuh titik jenuh tuh. Titik jenuh di mana seseorang tadi, aku udah malas nih buat video. Gimana ya? Soalnya video aku sedikit yang lihat atau apa. Kalau Zikri sendiri mengaturnya gimana? Kalau gitu sih pertama kali buat YouTube teman-temannya aku ya banyak sedikit juga sering lihat kayak 9 orang 20 gitu. Tapi aku agak-agak bosan ya kan. Kali makin lama aku kayak ada nengok YouTuber menginspirasi bilang jangan selalu putus asa, jangan selalu pantang menyerah, putus asa terus optimis, konsisten. Kalian tuh harus konsisten teman-teman. Sedikit aja yang nonton, nanti suatu hari nanti pasti akan naik gitu teman-teman. Kalian tuh harus fokus apa yang kalian tuju gitu. Selalu optimis teman-teman, jangan pantang menyerah. Itu doang. Serius. Oke, berarti intinya jangan pantang menyerah Iya. dan tetap konsisten dalam Iya. video. Iya. Walaupun sedikit yang melihat. Iya, teman-teman. Oke. Karena YouTuber lain pasti seperti itu teman-teman. Tidak ada yang kayak kalian buat konten langsung naik ya terus. Karena YouTuber lain pasti kayak dari nol dibuat baru sampai naik gitu teman-teman. Ingat teman-teman, selalu optimis. Selalu optimis. Ingat, selalu optimis. Karena memang ya roda itu selalu berputar. Iya. Ada di mana titik kita di bawah, ada di atas. Kayak selalu di bawah. Ya. Pasti segala sesuatu butuh proses teman-teman. Itu proses. Nah, pesan dari Zikri sendiri buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk memulai membuat sebuah konten YouTube, apa sih pesannya buat teman-teman di sana? Pesan teman-teman yang buat teman-teman yang menjadi YouTuber itu harus konsisten aja sih. Jangan selalu buat pantang menyerah. Kayak ada yang teman kalian bilang, ih, kamu aja YouTuber bro. Jangan teman-teman, kalian tuh harus semangat aja sih. Apapun konten kalian yang kurang menarik, tapi kalian tuh harus selalu membuat orang itu terhibur aja. Kalian tuh harus, apa maksudnya tuh ya, konten kalian tuh harus terhibur, tapi kalian tuh harus menginspirasi semua orang gitu kan. Selalu optimis, konsisten. Pokoknya jangan pantang menyerah teman-teman. Karena kita tuh berawalnya dari nol. Itu aja teman-teman. Berarti teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat sebuah konten, sebisa mungkin buatlah sebuah konten yang memberikan inspirasi Iya. dan memberikan motivasi. Iya. Gitu ya Zikri ya. Oke, mungkin di video kali ini cukup sekian teman-teman. Bagaimana sharing-sharing kita tentang pembuatan video. Sekali lagi, link Zikri Official aku tulis di atas. Kemudian di deskripsi juga aku akan menyertakan beberapa aplikasi yang digunakan oleh Zikri untuk pembuatan sebuah video, baik itu lewat HP ataupun PC. Karena aku mengeditnya melewati Premiere Pro. Oke, see you next time. I am Artupeda dan he is Official Zikri. Official Zikri. Kami pamit, undur pamit. See you and bye-bye. Oke. Thank you. Ini minum dulu. Ya, Bang.